bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak, alhamdulillah kabarnya pada hari ini sehat. Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah kabar sehat baik dan semangat. Baik, kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab. Baik Pak. Sebelum kita mulai, kira-kira bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi tentang tanya jawab ini? Ada enggak hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan? Baik Pak, terima kasih. Sejujurnya ya Pak, saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di sini nih banyak yang perlu saya kerjakan. Namun saya juga di sini harus menyelesaikan solusi ataupun yang secara objektif ataupun efektif Pak. Lanjut Pak. Baik Bu, tentu betul Bu ya. Saya menghargai kejujuran Ibu tentang sesi ini sebagai ruang untuk mendalami atau menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Kemungkinan ada Pak, tapi mungkin kita di sesi akhir aja nanti Pak. Baik, oke. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu ya. Oke, baik, siap Pak. Baik Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi diskusi atau kalau bahasanya coaching ini Bu? Baik Pak, terima kasih. Tentu di tujuan coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berpresentasi ataupun dalam berkomunikasi di depan umum. Baik Bu, baik. Selanjutnya Bu, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Baik Pak, tujuan yang saya inginkan tentu di forum diskusi coaching ini saya bisa menyampaikan presentasi dengan baik, dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens ataupun rekan sejawat. Bagus Bu, luar biasa. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu Eka capai dari sesi cooking ini, Ibu? Tentu kalau ukuran keberhasilan, saya ingin lebih maksimal lagi dalam kegiatan coaching ini, belajar lebih giat, karena apa yang saya sampaikan nantinya itu berhadapan langsung dengan orang-orang yang hebat, tentunya guru-guru hebat, yang saya harus belajar bersungguh-sungguh dari apa yang saya kerjakan, Pak. Baik Bu. Oke, baik Bu. Sekarang apa yang membuat Ibu merasa ada kendala atau kesulitan dalam menyampaikan presentasi? Baik Pak, mungkin di dalam presentasi kebanyakan dari orang ya Pak, terutama saya lebih banyak gugup, merasa takut kalau apa yang saya sampaikan nanti tidak baik ataupun kurang baik dan tidak tepat untuk didengar itu Pak. Baik Bu, memang betul Bu. Kalau
kita mau menyampaikan sebuah presentasi, memang yang pertama itu kita pasti merasa gugup atau istilahnya tidak percaya diri, begitu Bu ya. Baik, bagaimana perasaan itu bisa muncul itu Bu? Bagaimana perasaan itu bisa muncul itu Bu? Tentu perasaan itu muncul, kita tidak bisa kita sembunyikan ya Pak, karena kan terkadang saya merasa mungkin ada tekanan yang membuat saya untuk menyampaikan sesuatu itu harus sempurna nih. Ternyata rasa gugup itu tadilah yang membuat saya itu blank gitu Pak. Baik Bu, paham betul Bu. Selanjutnya bagaimana Ibu Eka menghadapi situasi dengan kondisi perasaan tersebut? Tentu saya di sini menyusun pemahaman itu lebih mendalam terkait tentang materi yang saya hadapi untuk menyampaikan suatu diskusi, dan saya terus belajar, dan saya juga ingin di forum diskusi ini merasa didengar dan didukung oleh teman-teman semuanya. Baik, luar biasa Bu Eka. Memang kita harus yang pertama adalah berkolaborasi, mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ingin menjadi permasalahan kita dalam menyampaikan sebuah presentasi. Begini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Eka tambahkan kira-kira? Mungkin yang ingin saya sampaikan, saya harus bisa lebih percaya diri saat tampil pada diskusi ataupun presentasi dalam kelompok, dan yakin bahwa dengan apa yang saya pahami, saya bisa mencapai tujuan yang memang apa yang saya inginkan itu, Pak. Baik, luar biasa Bu Eka, memang luar biasa, betul sekali. Selanjutnya, apa rencana Ibu Eka dalam mencapai tujuan presentasi ini agar bisa berhasil? Baik Pak, tentu rencana yang akan saya buat akan agar presentasi ini bisa berhasil, saya siap segala sesuatunya, baik itu materi maupun kondisi saya yang harus siap dalam menyampaikan materi dengan baik, dan terus berlatih baik berlatih secara mandiri ya Pak, dan Betul. mengajak teman untuk melihat bagaimana apa yang saya sampaikan apakah sudah tepat gitu Pak. Baik, betul bagus Bu, luar biasa. Memang kita perlu menyiapkan presentasi ini. Pertama yang penting adalah latihan Bu. Memang kita perlu latihan, apalagi kalau kita latihannya di depan cermin. Ini yang lebih membuat kita menjadi percaya diri. Selanjutnya memang berkolaborasi dengan teman agar kita bisa mendapatkan feedback untuk kita bisa nanti begitu lancar untuk membuat materi presentasi. Bagus, luar biasa Bu. Selanjutnya, adakah prioritas yang Ibu Eka miliki dalam rencana aksi yang ingin Ibu Eka buat ini? Baik Pak, prioritas yang akan saya siapkan untuk rencana kedepannya, tentu saya berlatih, belajar, dan mengajak teman tadi yang apa yang saya sampaikan di awal bisa melihat bagaimana apa yang saya lakukan ketika saya belajar coaching ini bisa berdampak baik untuk diri saya dan teman saya juga itu Pak. Ya, itu Bu. Memang yang paling penting adalah latihan. Dengan kita betul-betul latihan, maka mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga dengan kita berkolaborasi dan juga mendapatkan hasil yang feedback ini sangat bermanfaat sekali. Kita mengetahui mana kekurangan dan kelebihan kita. Kira-kira selanjutnya Bu, apa strategi yang ingin Ibu Eka gunakan untuk mencapai tujuan presentasi ini menjadi sukses dan berhasil? Baik Pak, saya jawab. Mungkin lebih tepatnya saya akan mencari referensi ya Pak ya, bahan-bahan
materi yang akan saya buat dan mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu dalam bentuk slide, baik itu dalam bentuk dokumen. Namun itu akan saya buat secara struktur dan fokus pada materi yang akan nantinya saya diskusikan, dan saya akan menjaga yang namanya kepercayaan diri saya untuk bisa mampu memberikan komunikasi yang baik dan konsentrasi itu penting, Pak. Ya, betul Bu. Luar biasa sekali. Memang itu yang paling utama yang perlu kita lakukan, yaitu tentang persiapan. Kita buat persiapan sebagus mungkin dengan kita betul-betul menyiapkan persiapan itu, maka hasilnya juga akan maksimal. Baik, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, sangat luar biasa, rencana aksi yang terstruktur dan fokus serta detail. Kalau saya mendengar tadi, itu juga sangat membantu sekali mengatasi tantangan prestasi dengan lebih efektif. Selanjutnya Ibu Eka, bagaimana Ibu Eka melihat tindak lanjut dari rencana dari aksi Ibu Eka ini? Baik Pak, tindak lanjut ataupun rencana aksi yang akan saya buat nantinya, tentu saya tidak akan bekerja sendiri, saya juga perlu bekerja sama dengan teman ataupun rekan sejawat, dan saya mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu alatnya, diri saya yang sebelumnya saya sampaikan, diri saya, kesiapan belajar saya, mental saya, serta emosi saya untuk memberikan dampak yang baik untuk diri saya sendiri terutama, dan menjaga gerak tubuh serta intonasi ketika saya menyampaikan presentasi di depan umum, Pak. Baik, luar biasa Bu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu Eka terhadap rencana aksi yang sudah nanti Ibu buat ini? Komitmen saya tentu saya mempersiapkan presentasi dengan baik dan berlatih dan mencari teman untuk bisa bekerja sama dalam kegiatan yang akan saya lakukan sekarang ini, Pak. Baik. Begini Bu Eka, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Eka dalam menjaga komitmen Ibu Eka ini? Mungkin saya minta kepada teman ataupun rekan sejawat di sekolah, dan saya meminta bantuan, boleh jadi bisa langsung kepala sekolah ya Pak ya, atau saya berlatih dulu secara lalu saya meminta dukungan kepada teman-teman untuk mendorong kegiatan saya ini, Pak. Baik, memang yang paling penting yang perlu kita inginkan adalah dukungan, betul Bu. Dukungan, karena dengan dukungan maka menjadi pendorong motivasi dan pemantik dari perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Bagaimana selanjutnya Ibu Eka, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan yang ingin Ibu buat ini? Tindak lanjutnya seperti yang saya sampaikan di atas, bahwasannya saya terus berlatih ya Pak. Berlatih itu nggak bisa cukup 1 kali ataupun 2 kali, karena kegiatan berlatih ini perlu berlatih bersungguh-sungguh dan fokus terhadap apa yang akan kita sampaikan nantinya ketika kita menjalankan presentasi, dan berkomunikasi secara efektif dan mampu menyampaikan yang terbaik untuk presentasinya itu, Pak. Baik, Bu Eka, luar biasa sekali. Kalau saya lihat dari persiapan, dari memang yang ingin Ibu buat ini, memang itu sudah luar biasa. Yang penting memang latihan kita, terus perlu kolaborasi agar kita mendapatkan feedback. Dengan kita mendapatkan feedback itu, maka kita tahu mana ya yang kekurangan kita yang ingin kita perbaiki, dan juga perlu kita ada mentor ya sebagai bahan kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Baik Bu Eka, terima kasih, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini menjadi penyemangat, Ibu menjadi yakin dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
mungkin di luar dari kegiatan-kegiatan presentasi ini menjadi tambah semangat. Terima kasih Bu Eka. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan semangat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak, kita lanjut ke sesi Sayanya. Baik ya, Bu. ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Kira-kira Ibu ada waktu enggak Bu Eka? Insya Allah ada Pak. Untuk Bapak ada Bu ya. Iya. Iya Bu. Baik Bu, begini Bu, sebenarnya ada yang perlu saya sampaikan tentang mengajar di kelas itu memang sangat menyenangkan ya Bu. Iya. Namun saya masih melihat belum maksimal di kelas, gitu Bu. Baik Pak, Bapak mau perbincangan ini di hari ini tentang apa ini? Maksudnya terkait tentang kelas yang bagaimana Pak? Begini Bu, untuk hari ini saya ingin sekali melihat siswa-siswi saya ini aktif di dalam kelas, sementara di kelas saya masih ada siswa yang ya malas, masih ada yang kurang semangat, dan juga masih banyak siswa yang mengganggu temannya saat belajar Bu. Oke, baik, menurut pemahaman Bapak, kira-kira nih saya mau tanya sedikit ya Pak ya. Ya, menurut Bapak siswa yang aktif itu yang seperti apa Pak? Begini Bu, menurut saya Bu, siswa yang aktif itu ialah siswa yang dimana dalam proses belajar mengajar secara totalitas ikut dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran Bu. Begitu Bu. Kita menginginkan siswa yang memang aktif ya Pak ya. Namun kan kebanyakan dari siswa tersebut tidak bisa kita samakan ya kan Pak ya. Oke, lanjut ya Pak. Idealnya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih ada rentang 1 sampai 10, sekarang Bapak ada di rentang berapa sih kira-kira dalam mendidik peserta didik itu tadi Pak? Ya betul. Sebenarnya bervariasi ya Bu Eka. Kadang-kadang berada di level 4, kadang juga di level 5. Karena ada siswa yang sama sekali tidak mau istilahnya kalau bahasa gaul sekarang nimbrung Bu, masuk saat proses belajar mengajar. Ada siswa yang lumayan aktif juga karena ia mempunyai ilmu, contohnya ilmu matematika dasar, dan ada pula siswa yang aktif karena dia mungkin orang tuanya mungkin selalu konsisten untuk les di rumah, dan juga memang fokus terhadap, ada juga orang tua yang aktif dalam proses pendidikan anak-anaknya Bu. Oke. Nah, dari penjelasan Bapak tadi berarti kalau dilihat dari rata-rata nih ya Pak ya, tentang 4 ya Pak, menurut Bapak nih di level berapa idealnya Bapak, dan sekedar untuk menyamakan nih kira-kira apa yang ada di level berapa Bapak sesungguhnya untuk kondisi siswa tersebut yang Bapak hadapi? Oh begini Bu, dari melihat kondisi siswa yang saya sampaikan tadi atas ya Bu, dari latar belakangnya, gaya belajar siswa saya, paling itu rata-rata itu di level 6 Bu. Di level 6 ya Pak ya. Oke, melihat kondisi siswanya itu latar belakangnya, gaya belajarnya, apakah sudah Bapak lihat? Sebenarnya itulah yang saya bingung Bu Eka. Saya mencari ide-ide agar bagaimana cara agar siswa-siswa ini tidak tertinggal, agar selalu siswa di kelas saya ini paham ya, contohnya pelajaran matematika. Tapi belum dapat nih Bu, apa yang harus saya lakukan, perlukan yang bagaimana yang harus saya buat di kelas untuk meningkatkan kreativitas siswa saya di kelas Bu. Oke, baik Pak. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak nih, siswa-siswa Bapak tadi kan sukanya atau dominannya nih ya, seperti apa ya Pak? Tadi juga Bapak ada mengatakan ada siswa Bapak yang tidak aktif sama sekali,
ada yang aktif. Kemudian juga dilihat dari latar belakang keluarga yang memang mampu dan ada yang mengikuti les khusus matematika tadi ya Pak ya? Iya betul Bu, ya betul Beka. Benar Betul. ya. Nah, Menurut ya benar sepemahaman Beka. Bapak nih Pak, anak-anak yang di kelas Bapak nih dominannya yang gimana nih gaya belajarnya misalnya atau gimana nih ya caranya ya mempertahankan mood anak-anak secara aktif itu saat belajar itu yang bagaimana Pak? Baik Bu. Ya Bu, saya Bu beragam ya Bu. Ada siswa yang kinestetik, ada siswa yang visual juga, ada juga siswa yang auditori juga. Jadi anak-anak yang lebih kinestetik dan visual merasa tidak tertarik dengan metode saya karena saya lebih ke auditori Bu. Jadi menurut Bapak nih murid-murid tadi sukanya diajarin yang seperti apa ya Pak ya supaya mereka lebih aktif lagi di kelasnya tanpa ada yang seperti tadi hanya ada yang aktif ada yang tidak gitu Pak. Ya Bu, sebenarnya saya ada ide nih untuk membuat atau mendesain pembelajaran saya dengan mengelompokkan saja siswa-siswa saya yang auditori dengan saya menjelaskan materi ke kelompok mereka. Yang visual dengan saya mempertontonkan laptop dengan infokus saya pada mereka tentang video pembelajaran terkait. Sedangkan yang kinestetik saya suruh mereka mengerjakan iris misalnya contohnya seperti gabus sehingga bisa membentuk segitiga siku-siku misalnya. Ini pelajaran di matematika, Bu. Ya, baik. Jadi maksud Bapak mulai merancang pembelajaran yang berbeda gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Seperti pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Iya, tentu Pak. Jadi bagaimana nih Bapak bisa melakukan itu? Seberapa yakin Bapak bisa mewujudkan rencana-rencana Bapak nih? Ya, saya yakin saya bisa, Bu. Tinggal saja bagaimana saya meluangkan waktu saya, ide saya untuk membuat alat peraga atau teknik yang bervariasi, yang menyenangkan, yang menarik, yang berbeda untuk mengcover kebutuhan siswa saya, Bu. Hebat Pak. Nah, yang mana nih yang kira-kira Bapak bisa lakukan kapan ya? Kapan nih yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Apa yang sudah Bapak rencanakan tadi? Saya berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang kinestetik dulu lah, ini Bu. Mengingat siswa kinestetik di kelas saya lebih dominan, biar nanti mereka lebih fokus, lebih paham dalam mengikuti pembelajaran saya. Kemudian pada pertemuan berikutnya saya akan mengkombinasikan ketiga gaya belajar ini. Kebetulan beberapa hari atau 2 hari Oke. Pak, apa nih menurut Bapak yang kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Baik Bu, sangat banyak ya Bu. Dari awal tadi kan saya benar-benar bingung ya Bu. Saya harus bagaimana melakukan siswa-siswa saya yang agar aktif. Jadi untuk di akhir ini saya sudah sedikit sudah tahulah Bu bagaimana memperlakukan siswa saya, yaitu dengan melihat gayanya, yaitu dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Ternyata yang paling utama yang perlu kita lihat. Baik Pak. Jadi Bapak sudah menemukan lah ya tingkatan-tingkatan gaya belajar siswa Bapak sendiri ya. Nah sekarang perasaan Bapak nih bagaimana sekarang nih? Ya, baik Bu. Perasaan saya sekarang ini alhamdulillah Bu, jauh sudah lebih baik dari yang pertama tadi. Sebelum saya meminta waktu Ibu, saya sudah sedikit lega sekarang karena sudah mendapatkan titik terangnya Bu. Baik, alhamdulillah.
Baik Kak, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan bimbingannya. Mudah-mudahan dengan saya berdiskusi atau meminta pendapat dari Ibu ini, mudah-mudahan saya yakin bisa siswa-siswa saya tadi yang tidak semangat menjadi semangat, dan siswa-siswa saya itu menjadi orang-orang. Oke. Baik Pak, sama-sama ya Pak ya. Karena kita sebagai pendidik ini harus bisa sama-sama berrelasi ataupun berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapin. Mati laptopnya Bu. Oke, nggak apa-apa Pak. Kesalahan teknik nih Pak. Baik Pak ya. Terima kasih juga karena kita sebagai pendidik, sebagai seorang pendidik sudah seharusnya kita memberikan masukan, dorongan dan motivasi untuk kedepannya agar kita sama-sama menjalankan tugas pendidikan ini jauh lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap terutama tetap berkolaborasi untuk memajukan pendidikan yang terfokus berpihak kepada siswa seperti cita-cita dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.